Halo guys, balik lagi sama aku Rosvenita di online training Fast Property. Kali ini kita membahas mengenai negosiasi. Gimana sih cara melakukan negosiasi yang baik dan benar? Ingat ya, yang baik dan benar. Tidak menekan salah satu pihak. Tapi kita juga sifatnya menolong. Artinya kita juga harus cepat bisa menolong supaya owner yang benar-benar merasa properti pengen banget cepat laku karena mungkin dia butuh uang, kita menolong dengan cara kita melakukan transaksi dengan cepat, tapi tetap melakukan dengan baik dan benar. Simpelnya adalah kita benar-benar harus tahu harga pasar. Dari patokan harga pasar kita benar-benar bisa tahu sampai sejauh mana sih negosiasi bisa dilakukan. Atau bisa juga kita tahu harga transaksi terakhir. Kalau di Arebi kita lagi benar-benar ngumpulin data di mana transaksi-transaksi yang terjadi di Jakarta, karena itu merupakan programnya Arebi DKI Jakarta. Nah, kalau kita tahu berapa sih transaksi sewa rata-rata di situ, berapa sih transaksi jual beli rata-rata di situ, apa sih kelebihannya, bagaimana sih hitungan-hitungannya, kalau rumah baru seperti apa, kalau rumah yang hitung tanah seperti apa. Kalau kita bisa mengetahui harga-harga pasar dan kelebihan dari properti yang mau kita sewa atau kita jual, itu benar-benar kita bisa melakukan negosiasi dengan mantap dan tajam. Kita bisa memberikan masukan kepada buyer bahwa harga yang kita tawarkan is the best price. Gitu juga kita bisa melakukan negosiasi kepada owner bahwa tawaran dari pihak buyer adalah tawaran yang menguntungkan. Ya, semua juga pengen untung, buyer pasti pengen untung, owner juga pasti untung. Jadi kita bisa melakukan negosiasi dengan cara menunjukkan bahwa transaksi terakhir seperti itu bagaimana, terus sejauh mana seorang owner ingin menjual propertinya. Misalnya dia memang ingin menjual cepat, dan ketika ada transaksi atau ketika ada buyer yang memang bisa membayar juga dengan cepat, tentunya kita bisa berbicara dan melakukan negosiasi dengan lebih tepat kepada ownernya. Saya tidak pernah bilang gimana cara kita bisa menjatuhkan harga pasar, tidak seperti itu, atau enggak gimana cara kita bisa menekan owner, tidak. Tapi kita bisa melihat dari sisi pasar, sisi properti. Jadi sejauh mana harga yang kira-kira tercapai di kedua belah pihak bisa menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya, rumahnya biasa aja, tapi ternyata dia deket banget dengan stasiun MRT, which is ternyata stasiun MRT itu merupakan alat transportasi utama buat si buyer ataupun si calon penyewa. Itu bisa menjadikan nilai lebih ketika harga rumah atau apartemen yang ditawarkan itu menjadi harga terbaik untuk pihak penyewa, calon penyewa. Misalnya harganya di pasaran harga di sekitar situ harus 100 juta misalnya untuk sewanya, dan ternyata kita bisa tawarkan 105 atau 110 karena ternyata untuk penyewa ada nilai lebih yang luar biasa sehingga si owner mendapatkan harga yang lebih. Atau kebalikannya, kita mengetahui bahwa harga pasar di situ mungkin sewanya 200 juta, tapi ketika owner sudah tidak bisa melakukan merawat unit tersebut, kita sudah tahu bahwa unit itu juga harus segera tersewa, kalau enggak semakin rusak misalnya kondisinya lah, mau tidak mau kita akan bilang ke ownernya bahwa selagi bisa ditawar orang dengan harga terbaik, contohnya rata-rata 200 juta dan ditawar 180, kita bisa hitung bahwa bila terjadi semakin parah rumah itu dan tidak dirawat, ya why not, owner akan mengambil mengambil harga tersebut. Jadi itu benar-benar kita memahami sebetulnya kebutuhan penyewa, kebutuhan pembeli atau kebutuhan pemilik itu seperti apa. Dari sisi situ kita bisa melakukan negosiasi yang tepat. Ingat, tidak ada kata-kata menjatuhkan, karena sekali seorang owner merasa dirinya dijatuhkan atau ditindas, mungkin hari itu dia transaksi, tapi you are not a recommended broker. So kita tidak hanya melakukan transaksi untuk one time ya guys. Jadi kalau bisa sekali dia rekomendasi tetangganya, semua saudaranya melakukan transaksi ke kita. Oke guys, itu mengenai negosiasi. So check it out and see you soon.